Saya tadi ingin bertanya ke Bapak, apa mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini sebisa mungkin harus bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar hatinya itu nol. Nah sekarang yang saya tanyakan, nol yang Abah maksud itu apa? Apa nol yang Abah maksud itu semacam bilangan atau suatu angka? Ataukah nol yang Abah maksud itu semacam suatu cahaya yang membentuk bulat sehingga Abah mengatakan bahwa hati harus nol? Setelah itu, jadi nol sendiri itu apa Abah, dan tolong sedikit diberi penjelasan kronologi awalnya itu bagaimana sehingga Abah menyebut bahwa hati kita harus nol. Itu bagaimana? Ya. Sekian Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam Rabbun karim wa anta dzul azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadr musillatil hadratil aliyah amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang hadir dalam pertemuan malam hari ini membahas permasalahan kehidupan yang mana kita pasti akan kembali, pasti akan pulang. Mari kita sungguh-sungguh kita cari jalan keluar supaya menjadi hamba yang benar-benar diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang benar-benar hatinya nol hanya karena Allah. Selain kita ini ibadah yang baik sesuai dengan sunnah Rasul, istilah ajaran ahlus sunnah wal jamaah atau lir Rasul bi Rasul, kita lakukan. Tapi kita harus menyadari selama ini, setelah ini saya pun masih belum bisa bertauhid kepada Allah. Kalau ngerti, tapi lillah billah harus betul-betul menghunjam dengan fadlnya Allah ke dalam hati yang akan kita bawa pulang, persiapan untuk kembali kepada Allah. Oleh karena itulah di sini ada Ustadz Somad, Ustadz Aswan dan ketua yayasan kita Abah Siddiq dan teman-teman yang mendengarkan bersama-sama ini. Mari kita bongkar rahasia-rahasia kehidupan ini, karena hidup kita ini hanya sekali, harus berarti. Saya kira awal daripada pembicaraan pada malam hari ini, mari kita saling kita bongkar, kita bedah kehidupan di dunia ini, karena kehidupan di dunia ini tidaklah kehidupan yang sia-sia, karena selamat tidaknya kita di akhirat tergantung perjuangan kita di dunia sesuai dengan tuntunan Allah, syariat Allah dan syariat yang dituntunkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup itu. Mari kita bahas bersama-sama bekal apa yang harus kita bawa, padahal kita ini hampir habis ya waktu ini yang kita persiapkan untuk pulang itulah ya, karena banyak contoh-contoh yang kita pulang ternyata tidak membawa apa-apa ya. Mari dari teman-teman mungkin ada yang perlu dibahas dalam kehidupan ini agar kita ini benar-benar sesuai dengan petunjuk tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, baik itu syariatnya
maupun hakikatnya. Oleh karena itu mari kita bahas bersama. Monggo, mungkin dari beliau berdua ketika dengan beliau ketua yayasan kita. Terima kasih panjang bisa hadir di sini Abah Haji Siddiq. Monggo. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf Abah, saya tadi ingin bertanya ke Abah. Abah mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini sebisa mungkin harus bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar hatinya itu nol. Nah sekarang yang saya tanyakan, nol yang Abah maksud itu apa? Apa nol yang Abah maksud itu semacam bilangan atau suatu angka, ataukah nol yang Abah maksud itu semacam suatu cahaya yang membentuk bulat sehingga Abah mengatakan bahwa hati harus nol setelah itu? Jadi nol sendiri itu apa Abah, dan tolong sedikit diberi penjelasan kronologi awalnya itu bagaimana sehingga Abah menyebut bahwa hati kita harus nol. Itu bagaimana? Ya. Sekian Abah. Sebelum saya jawab, mungkin dari teman-teman, dari para ustadz punya referensi dari bahasa nol sendiri, karena nol sendiri yang panjang sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf kepada rekan-rekan dimanapun, para ustadz, para pendengar yang di mana berada. Kalau memang tidak sependapat dengan bahasan saya yang mengatakan nol, maaf, saya beribu-ribu maaf. Memang kalau tidak sepaham atau tidak sesuai, saya minta maaf. Ini karena kesalahan saya sendiri dengan membawa istilah nol itu. Jadi saya minta maaf bagi saudara saya dimanapun berada yang tidak sepaham dengan bahasa saya. Karena tidak sepaham, mungkin kami yang salah ini. Gitu. Awalnya saya minta maaf dulu. Nol ini artinya kita kembali kepada situasi manusia yang asalnya tidak ada, diadakan. Nol ini merujuk kepada Allah yang Maha Mencipta, merujuk kepada Asmaul Husna ya Wahidu ya Ahad. Hanya Allah Esa dalam sifatnya ya Wahid. Selain Allah tidak bisa, tidak ada. Wahdahu la syarikalah. Sifatnya, kalau kita memiliki sifat kaya, itu harus dinolkan karena bukan milik kita. Dinolkan di sini bukan bentuk apa-apa. Nol itu adalah bentuk ungkapan jiwa. Ya. Jadi nol itu adalah ungkapan jiwa dengan kesadaran bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Sifat kalau dalam zatnya itu ya ahad. Artinya kalau yang ahad itu hanya Allah, segala sesuatu selain Allah, ini hati harus sadar bahwa ini adalah ciptaan, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan. Definisi nol menurut saya ini adalah mengesahkan Allah ya Wahidu, esa dalam sifat, mengesahkan Allah dalam zat ahad, bahwa semua itu, semua makhluk tidak mampu, semua makhluk tidak memiliki, hanya Allah. Ibarat kata Syekh Asy-Syuhrawardi, ya, yang disebut Syekh Shihabuddin bin Yahya Asy-Syuhrawardi yang dari Mesir, itu memiliki suatu konsistensi hati bahwa manusia itu adalah hanya satu cermin, dan apa yang ada di gambar dari cermin itu adalah nurnya Allah, pantulan kekuatan Allah, pantulan kekuasaan Allah yang memantul, bukan cerminnya yang memiliki. Itu pendapat Syekh Syuhrawardi atau Syekh Shihabuddin bin Yahya Asy-Syuhrawardi yang memiliki thariqah Syuhrawardi. Jadi nol itu kalau menghadap diri kita, hati kita akan seperti cermin.
Jadi apa yang ada rasa di hati itu adalah pantulan dari cahaya Allah. Kalau itu disebut Allah nurun fauqa nuri gitu. Jadi jenengan apa? Sekarang kaya. Ketika kaya, disadari itu adalah kekayaan Allah yang diberikan pada saya. Perasaan itu diberikan pada saya, itu sesungguhnya adalah pantulan nurnya Allah. Artinya Allah mengendaki. Maka jangan sekali-kali di aku. Artinya ketika ada kekayaan, merasa mampu, merasa kaya, merasa ahli ibadah yang mujadah ya, merasa ahli mujadah, itu no, bukan milikmu, itu pemberian Allah berupa cahaya. Itu definisi menurut kami. Yang dua tadi belum dijawab, mungkin ada rujukan, ada ayat apa yang mungkin sesuai dengan bahasa ini. Kalau manusia itu tidak apa-apa, itu adalah rusak semua, tidak mampu. Kira-kira apa? Apa ini merujuk ke surat Al-Qasas ini apa? Ayat 8 ini apa? Coba yang, apa itu? Yang ini yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilahi turja'un. Yang artinya gini apa? Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jadi inti dari ayat ini apa yang Abah maksud itu adalah kullu syai'in halikun illa wajha, bahwa segala sesuatu itu binasa kecuali salah satu ayat penunjang. Bahkan itu kalau di buku, di dalam kitab itu juga diterangkan, lebih-lebih kitab yang Kuliyatul Wahidiyah ya maaf, itu diterangkan seperti itu. Ini sudah jelas dari jangan kau sembah selain Allah. Tiada Tuhan selain Dia, hanya Dia. Terus kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu binasa. Binasa kok rumangsa api. Segala sesuatu binasa kok rumangsa membawa ibadah, membawa binasa. Itu aja tidak memiliki apa-apa, namanya binasa. Berarti boleh disebut ini adalah bentuk tauhid, di mana hati menyatakan kullu syai'in, bahwa diri kita pribadi khususnya itu adalah tidak mampu apa-apa. Maka kami untuk memudahkan bahasa itu sesuai itu, ini adalah kita memakai bahasa nol. Jadi nol ya bukan angka. Apalagi menyebut seperti donat, tidak, itu hanya guyon-guyonan dari kita yang mungkin tidak sesuai. Maaf, saya minta maaf kalau itu hanya bahasa ini keluar, saya mengatakan nol. Dan itu pun ada sesuatu yang memang itu saya rasakan, kami menyebut itu nol. Jadi nol itu hanya bentuk bahasa saja, ungkapan jiwa, ungkapan rasa. Ketika seseorang dibimbing oleh seorang guru yang mampu membimbing hati untuk mengeterapkan tauhid yang disebut ya wahidu atau ya ahad, Allah tetap esa di kapanpun dan dimanapun. Esa dalam bidang sifatnya, sifat memiliki, sifat kaya, sifat luhur, itu milik Allah. Esa berarti hanya Allah sendiri, dan kita hanya dipantuli sehingga kita ada. Nah itu harus dinolkan, jangan di aku. Itu yang dimaksud. Makanya kullu syai'in halikun, segala sesuatu kok ngaku kita binasa, nggak bisa mengaku. Yang bisa ngaku yang maha hidup, al-hayyu al-qayyum. Okay? Jadi itu, jadi salah satu bentuk itu, salah satu yang disampaikan bahwa manusia itu harus nol. Nol itu artinya kembali kepada Allah, fafirullah, hanya semua milik Allah. Dan bukan di sini, bukan di akal, dirasakan. Sehingga nol itu betul-betul mencerminkan perasaan bahwa manusia itu adalah tidak ada kemampuan apa-apa, tidak ada kekuatan apa-apa, melainkan pantulan Allah, illa billah, diberikan oleh Allah. Cuma ingat, ini biasanya ini terjadi rancu itu karena nolnya akal digandeng dengan nolnya hati. Hati ini yang perlu dipakai. Kalau akal jangan nol, hanya ngerti paham nol. Akal itu kalau itu milik saya. Kalau saya ini punya mobil, saya kaya, ya saya kaya, itu diakui. Ketika kita punya sepeda baru, itu sepedaku. Hati tauhid kepada Allah. Ruh harus kembali, tidak boleh mengaku.
kullu syai'in halikun illa wajhah, kecuali Allah. Berarti nol sendiri itu mentauhidkan Allah apa? Berarti termasuk sama halnya la maujuda illallah, tidak ada wujud selain Allah. Tapi Pak, apakah praktek dari nol itu sendiri, praktek dari tauhid itu apakah membahayakan sehingga nanti efeknya kalau nggak kuat mungkin gila itu atau gimana Pak? Terima kasih. Ini terjadi di daerah-daerah kesalahpahaman. Memang kalau semua itu hanya yang wujud Allah, itu namanya dalam istilah tauhid wajibul wujud, itu hanya Allah. Itu bukan berpengaruh ke otak, ini memahami, ini hidayah, fadl, merasakan. Inilah tauhid yang sesungguhnya. Kalau dia itu disebut orang mentauhidkan Allah kok sampai gila, mungkin tidak ada pembimbing rohani yang memimpin. Dan memang di Majdup ditarik oleh Allah Jalla. Tapi kita tidak membahas itu. Kita ini sempurna dibimbing memakai alat yang namanya sholawat. Jadi gurunya itu langsung Rasulullah. Lebih-lebih ya sholawat, kita baca sholawat wahidiyah. Yang nomor 2, kita memakai nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Artinya gurunya Rasulullah dibimbing langsung. Karena hubungan rohani kita dengan Rasulullah ini mengakibatkan bimbingan rohani kepada Allah secara sempurna. Hubungan rohani sehingga mempengaruhi syariatnya, ibadahnya sesuai dengan ibadah Rasul, sholatnya dia sesuai, tidak macam-macam, tidak nyeleneh, dijaga lahirnya, tapi batinnya lurus hanya kepada Allah. Lurus kepada Allah, selain Allah tidak boleh. Artinya harus dinolkan. Itu hanya bahasa saja. Nah, karena saya minta maaf kalau di daerah-daerah tidak paham ini menjadikan polemik, saya minta maaf ya, mungkin kesalahan kami yang jelas, kesalahan kami, dan kami mungkin kurang memahami. Saya dengan panjang tidak bisa memberikan keterangan yang sangat seperti ya, moga saja ini bisa dipahami. Jadi nol di sini adalah ungkapan hati ketika hati merasakan kepada Allah. Kalau dalam ilmu hati sudah ditenggelamkan oleh Allah, anturikona filijatil bahril wahda, hati sudah ditenggelamkan oleh Allah. Hati mempengaruhi lesannya, mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi panca inderanya, sehingga ketika benar-benar bukan akal, orang yang ditolong oleh Allah dapat fadl, maka nol itu berpengaruh kepada penglihatan, hatta lanar, sehingga kita melihat apa? Ya nampak itu istri saya, ini apa di situ, Ustaz Aslam, Ustaz Somad, itu mobil saya, tapi ilah biha tetap tenggelam. Lahir tetap ini mobil saya kerja, saya ibadah, tapi tenggelam. Hatta lanaro ilah biha, melainkan tetap kembali hanya Allah. Saya bisa melihat ini, bisa ini semua karena Allah. Inilah kesadaran yang normal. Bukan melupakan, mengalahkan akal pikiran sehingga dia tidak paham, sehingga dia merasa bingung. Karena ini butuh guru. Ya alhamdulillah di akhir zaman selain ada gurunya, ada memakai sholawat. Bukan hanya melihat. Ketika hati itu sudah tenggelam, kullu syai'in halikun, maka pendengarannya pun rusak. Bukan pendengaran ini, hati ini. Ilah biha, ketika mendengar suara dipuji, ketika mendengar dibaca, dia tahu ilah biha ya Allah, semua itu Allah. Yang rusak itu adalah hati yang kotor, rusak karena kita sudah tenggelam pada Allah. Mestinya hati dipenuhi dengan nafsu, akhirnya menyadari, oh iya itu semua kehendak Allah. Hatta lanaro wala nasma'a wala menemukan apa yang panjang temukan, wala bisa merasakan. Yang merasakan bahagia ilah biha, hati tidak terpengaruh, tapi kebahagiaannya tetap berpengaruh pada pikiran. Ketika bahagia dapat THR ya, yang gajian yang ya bahagia mendapat ya rezeki banyak, yang guyu tersenyum karena kita sadar. Cuma hati urusan tauhid ilah biha, semua itu kehendak Allah. Ketika saya bahagia, semua itu kehendak Allah. Ini akal dan ilmu, tapi rasa ini harus dicari yang sungguh-sungguh. Man lam yaduk
Lam ya, kalau kita tidak merasakan maka kita tidak akan bisa mengetahui. Rasakan mengetahui. Jadi kalau panjenengan bingung, mujahadah yang sungguh-sungguh, ikut guru jenengan. Ya alhamdulillah kita dibimbing oleh mu'alif. Selanjutnya kita syukur pada Mbah Yai Said Abdul Majid Ma'ruf, kita dibimbing. Yang lain begitu, yang punya guru mursyid yang lain monggo yang sungguh-sungguh. Kita Fatihah kepada Mbah Yai ya, Mbah Yai Said Abdul Majid Ma'ruf, dan kepada guru-guru thariqah, guru-guru mursyid yang ada di dunia ini. Semoga beliau itu diberi semakin barokah membimbing umat masyarakat. Al-Fatihah. Ya, jadi mempengaruhi jasad ini kalau sudah nol itu berpengaruh. Nol ini adalah tauhid yang memang dibimbingkan sehingga kita melihat, mendengar, menemukan, merasakan, bergerak atau diam atau bergerak. Ingat ketika bergerak, ketika hati itu senantiasa ingat kepada Allah. Artinya Allah kalau sudah memberi maka semua itu akan berpengaruh, bukan malah lali. Jadi kebanyakan orang-orang itu kadang-kadang di tengah masyarakat itu maling gara gendeng itu, bukan seperti itu. Semakin sadar, semakin peka dia mendengar apa-apa, melihat, tahu semua itu adalah kehendak Allah. Ini akal kita dan lesan, tapi hati tuntunan. Maka mujadahnya berapa kali? Nah kita mujadah itu hanya lesan, hati ini dimasuki. Jadi mujadah lesan memakai wirid-wirid atau dari guru-guru kita yang mursyid kamil mukan atau dari selawat yang diberikan oleh Mbak Ayah, semua sama ya dari yang lain-lain. Cuma memotong ini yang kita belum. Ya, memotong nafsu ini yang belum. Jadi rumongso duwe amalan, merasa ilmunya tinggi, itu kan sifat miliknya Allah. Potong. Saya berdosa tidak mampu apa-apa gitu. Kalau sudah merasa saya tidak mampu apa-apa, potong. Aku merasa nggak mampu apa-apa, itu pemberian Allah, terus seperti itu. Yang kedua yang disebut yang nol itu lama wujuda ilallah, itu urusan batin. Lama wujuda ilallah itu tempatnya di sini, tapi kalau di sini nggak gila, majidul. Kalau ini itu wujud, itu kaya, memang kaya. Itu memiliki harta benda banyak, iya, dia alim, iya, si dia ulama, iya, santrinya, iya benar. Cuma hati potong. Aku tidak mampu, semua itu Allah. Loh, inilah nol yang kami maksud. Ya mungkin ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Yai. Ya. Jadi memang untuk Ustaz Somad dan semuanya pemirsa yang mendengarkan acara itu tanya jawab ini, memang saya pernah sempat bingung, bergejolak dalam hati saya masalah pembahasan masalah nol ini. Jadi saya sempat berpikir dan bertafakur, memang kalau kosong, kenapa sih orang kok nggak kosong? Memang kosong mewakili suatu keadaan, sedangkan nol itu mewakili suatu bilangan atau jumlah. Tapi kalau memang awal dulu saya telan mentah-mentah, iya. Sehingga kenapa kok nggak pakai kosong ya, kok pakai nol? Saya bertafakur. Memang setelah saya paksa menerima hal itu karena apapun yang jenengan sampaikan insya Allah benar, akhirnya saya mendapatkan rujukan bahwa memang urusan nol ini adalah dalam hati kita, rohani kita, yang mana kita sebagai hamba Allah. Kalau kita memaksakan diri merasa kosong itu sesuatu keadaan yang tidak ada pegangan sama sekali, sehingga rohani kita terombang-ambing. Maknanya seperti itu. Tapi kalau memakai nol, memang semua haknya itu adalah punya Allah. Jadi selama ini hati kita dipenuhi dengan nilai-nilai jumlah keakuan. Saya merasa pintar, saya merasa banyak beribadah, saya merasa kaya, merasa kuat, merasa segala. Itu dalam hati kita rohani berjuta-juta nilai untuk pengakuan yang mana haknya Allah kita akui. Sehingga itu diungkapkan sebetulnya habiskan, itu nolkan. Memang akhirnya saya menemukan jawaban seperti itu. Jadi memang lebih cocok kalimat nol. Nah, cuman kalau kita mendengarkan secara langsung nol itu merupakan suatu bilangan atau angka, memang secara syariat kayaknya bertentangan. Tapi setelah saya cerna dan saya tafakur seperti memang cocoknya nol. Nggak tahu kenapa dulu Pak Yai kok muncul itu dari
rohani jenengan atau apa, mungkin itu adalah memang petunjuk dari Allah untuk menyampaikan seperti itu. Itu aja yang saya tambahkan. Memang itu pengalaman saya, memang dulu saya nggak berani menentang, tapi dalam hati saya itu bergejolak. Akhirnya saya bertafakur menemukan jawaban seperti itu. Terima kasih. Sekian aja tambahan, mungkin kalau memang saya memaparkan dari segi filosofinya atau mungkin dari sisi arti yang sebenarnya kurang tepat, tapi yang jelas saya rasa hati saya seperti itu. Ya, saya jawab dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, sebetulnya orang mengatakan fana, betul. Orang mengatakan kosong, betul. Orang mengatakan lebur, betul. Orang mengatakan nol, betul. Yang menjadikan ranah benturan itu karena nol itu ada di sini. Maka di sini diolah kok nol, kok gak fana, kok gak lebur, kok gak bila, karena masih di sini. Jadi orang mengatakan, karena saya didatangi orang yang ahli kejawen sambil mengatakan apa? Kok tidak dipakai suwung saja? Saya tanya, mengapa kok suwung? Karena begini ya. Saya memahami karena beliau itu mendefinisikan itu memakai akal, bukan merasakan suwung itu sendiri. Jadi andaikan suatu suwung yang ada Allah, benar, tidak salah. Cuma coba katakan di dalam hati, rasakan di dalam hati. Jadi nol itu salah bila itu sampai di sini, maka salah bagi yang tidak cocok. Fana banyak yang nentang, dianggap gila bagi yang masih di sini. Tapi kalau sudah di sini dan merasakan, ya mungkin ya fadilnya Allah, moga-moga saja ketika saya menyampaikan itu mungkin saya pernah merasakan, mungkin saja ya mungkin ya, atau mungkin saking banyaknya dosa sehingga banyak penyimpangan bahasa yang saya sampaikan. Cuma gini, apa yang disampaikan Abaji Siti, jadi semua itu bila dipakai di akal itu ambigu, banyak arti. Bagi yang tidak suka itu menjadi bumerang bagi yang menyampaikan, karena akan menjadi bom bagi kita. Kenapa? Tidak ada orang yang cocok itu, karena hati itu semuanya itu memiliki akalnya memiliki kelebihan masing-masing dan memiliki pendapat masing-masing. Jadi panjang kebetulan ya alhamdulillah ketika Baji sebagai ketua Yayasan Al-Ma'ruf dengan mengatakan nol itu dengan cara ilmiahnya, karena banyaknya berjuta-juta pengakuan harus dinolkan. Itu lebih cocok sesuai dengan filosofi pengakuan berjumlah angka sebanyak apapun ujungnya harus nol, gitu ya. Tapi kosong ya itu, sebanyak apapun makhluk yang ada kalau bersama Allah harus kosong. Ini kalau kita ini memakai dengan pemikiran yang satu tujuan pada Allah. Tapi kalau ini dibenturkan, ini kok gak cocok, gak sesuai ini, semua akan salah karena menggunakan. Tapi gunakan nanti. Ketika dinolkan itu ya semua pengakuan harus saya nolkan. Karena iblis terlaknat karena merasa aku anak khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Mengapa lebih baik? Saya ahli ibadah, saya pimpinan malaikat. Kita bagaimana? Ini hanya kalau panjang ada saudara kita gak pakai nol, pakai apa? Bila, ya monggo. Tapi nol bukan bila loh. Nol bukan bila, hati-hati. Bila itu ajaran Al-Quran, semua itu kehendak Allah. Nol itu ketika kita diberi rasa. Jadi rasa bila itu berarti semua pengakuan itu dipotong. Memandang makhluk illa biha, ya. Itu saya terima. Tapi kalau ada benturan-benturan, saya menyadari karena masih banyak pendapat pikiran itu ambigu. Tapi kalau hati lurus, kalau Allah ya Allah, tidak ada selain Allah, tidak ada selain nikmatnya Allah, tidak ada selain kekuatan Allah. Lurus satu, itu sifat Allah ya wahidu. Kalau ya akad sifat akad. Ya tolong mujadah nyuwun kepada Allah hidayah, termasuk saya lanjutan supaya Allah memberi fadl sehingga ketika mati kembali pada Allah. Yang ada hanya Allah, maksudnya ada itu kesadaran kepada Allah. Ya mungkin Ustaz Bang. Mohon maaf Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin. Iya. Terakhir. Jelas semua pasti sudah memahami apa yang Abah sampaikan. Terima kasih atas bimbingannya. Cuman mungkin di luar masuk saya pribadi apa? Apakah nol itu sendiri yang menentukan manusia bisa husnul khotimah? Sedangkan jelas manusia diciptakan illa liya'budun. Illa liya'budun, hanya untuk menyembah kepada Allah.
di tahun-tahun ini bahkan sampai keluar, ibadah kalau tidak kenal dengan yang disembah, mana mungkin bisa lurus ibadahnya. Ini apa? Makanya harus musyahadah, harus syahadat dulu, harus penyaksian dulu. Sampai mohon maaf diibaratkan menyaksikan Allah seperti begini-begini dan begitu apa. Apakah ada hubungannya antara musyahadah dengan nol itu apa? Terus yang terakhir, apakah ini yang menentukan seorang hamba akan diaku menjadi hamba fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati? Mohon penjelasannya. Ini, terima kasih Ustaz. Ini adalah suatu ranah yang ranah batin dan ranah lahiriah. Nol itu tauhid ranah rohani. Dan ini kalau disebut ajarannya harus lillah, harus billah, ajaran. Tapi rasanya rasa harus lillah billah ya Allah toh. Tujuannya ya Allah toh. Billah ya Allah saja. Di sini harus lepas dari semuanya. Itu yang saya maksud nol. Di sini harus tidak boleh selain Allah. Di sini adalah la ilaha illallah, wahid, wahdah, hanya Allah, la syarikalah, tidak boleh ada siapa-siapa. Artinya membuang siapa-siapa yang ada di dalam ketauhidan, itu saya hanya menyebut nol, di nol lah digambarnya. Itu ya. Jadi yang disebut apakah akan bisa membantu husnul khotimah? Orang nol tujuannya tidak ada keinginan semua yang dipandang Allah. Ketika husnul khotimah baik tidak yang dipandang pokok Gusti Allah. Jadi orang yang sudah nol itu tidak menuntut, itu hati lo ya, pasrah kepada Allah, nuntut tidak ada. Yang penting aku kembali kepada Allah. Jadi kalau hati kita menuntut saya nanti nol biar husnul, itu namanya bukan nol, memahami nol tapi belum ada di hati. Kalau sudah nol teman, husnul khotimah tidak dan lain-lain, dimasukkan neraka naik surga, itu tidak ada. Pokok Allah. Ini sesuai dengan rujukan yang dipakai referensi oleh Syekh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Ketika dia menajat, beliau itu menajat dan ditanya lain-lain. Beliau itu matur, ya Rabb, ya Tuhanku. Ketika perang antara batin menuju Allah dan banyaknya masukan-masukan dari rohani maupun dari pikiran, ma'abadtuka khaufan minnaka, saya ibadah hanya engkau, nol hanya engkau, tidak karena takut nerakamu, tidak karena cek ini supaya begini, wala toma'an fi jannati, dan tidak karena saya mengharap surgamu, saya ibadah pokok Allah. Ini hati karena illal ya'budun itu mengabdi pada Allah 100%, tidak boleh macam-macam. Nanti ada kelompok abidin yang suka surga, ini tidak apa-apa, itu kelompok apa? Allah memberikan kelompok-kelompok abidin, salikin maupun arifin, itu saudara kita, dan memang Allah menghendaki itu. Orang yang hatinya nol itu melihat siapa-siapa indah semua, karena semua Allah ya. Cuma ranah lahir harus dipakai, ibadahnya harus sholatnya sungguh, puasanya sungguh, syariatnya dipakai ya, dipakai. Ini lahir, batin tidak intervensi kepada Allah. Gusti, saya sudah ibadah loh, saya sudah bertauhid loh, saya sudah nol loh. Orang yang merasa nol itu harus dibuang, jangan sampai merasa nol. Namanya nol, rumongso nol itu kan berarti nipu Tuhan itu. Nol itu adalah sunnatu Allah. Makanya jangan dicampur antara pemahaman akal dan pemahaman batinnya. Makanya pemahaman batinnya itu harus tahu kulum semua itu dari Allah. Andaikan kamu dimasukkan neraka, dari Allah. Andaikan kamu dimasukkan juga dari Allah. Ini hati-hati, jangan masuk ke ranah ini. Nanti bisa viral yang negatif. Ada tanya jawab mengatakan A, B, C, D. Padahal wabil qadri kharihi wa syarihi, baik dan baik itu takdir itu dari Allah. Dan ini harus diterima oleh hati. Bahkan banyak di antara Syekh Junaid al-Baghdadi mengatakan, saya lebih baik andaikan saya disuruh milih surga dan neraka, dan saya dimasukkan neraka, aku bersama Allah, walaupun di neraka selalu bersama, karena yang dicari itu hanya Allah. Dan inilah pemahaman tauhid yang akan menjadikan sesuatu hal yang negatif karena ada intervensi akal, karena akal ikut-ikut dulu. Ini kan nyimpang, garap swarga, garap neraka. Bukan begitu, tetap kita mencari surga, minta pada Allah dijauhkan dari neraka. Rabbana
atina harus, wa fil akhirati harus, wakina ada azab, wa adkhilna jannata ma'al abrar harus. Cuma ini ranah hati, nol itu tidak boleh diintervensi, cuma dipahami boleh. Nol itu tauhid kepada Allah. Ketika kita sudah lillah, sudah billah, dan dirasakan ke dalam hati, oleh lillah itu lurus hanya Allah, selain Allah nol. Kalau tauhid kepada Allah, semua yang saya andalkan, semua yang saya harap, semua yang saya takuti, bahkan diriku dimanapun, kullu syai'in itu adalah halikun, itu saatnya tidak ada illa wajah. Terus dalam bidang lain saya tanya ya, apa ada orang yang mati bisa nol? Tidak berusaha. Apa ada orang mati bisa ibadah? Tidak bisa, tidak ada. Apa ada orang mati bisa sukses? Tidak ada mati. Apa ada orang mati bisa naik mobil? Apa bisa panjenengan mati kok bisa datang ke sini? Paham? Innaka mayitun, sudah kamu mati. Wa innahum, artinya siapa yang menghidupkan? Berarti panjenengan datang ke sini siapa yang hidup? Artinya saya ini tidak mampu, saya ini dikatakan innaka mayitun, saya ini adalah mati. Berarti ketika saya bisa apa-apa, ini adalah haknya yang memberi, yang maha hidup. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini harus disadari di hati. Kata orang Jawa, orang itu mengatakan mati mati, tapi di dalamnya ada hidup, kehidupan Allah yang maha kekal. Maaf kalau memang ini kurang berkenan, ya mungkin bahasa saya dan pertanyaan panjenengan tadi. Intinya ini adalah ranah rohani, ini adalah ranah batin. Yang menyalahkan itu pun juga ranah rohani, kita menerima. Tapi setidaknya pertanyaan jenengan ini sudah kami jawab. Mungkin ada lagi. Gini apa? Sekarang untuk mencapai nol itu sendiri apa? Bagaimana? Apakah perlu kita ini membuang apa yang kita miliki, punya sepeda, punya pekerjaan ditinggal untuk mencapai nol agar hati kita benar-benar bersih, tidak ada dunia. Terima kasih. Bagaimana Pak? Sebab banyak ya. Banyak ada seorang sufi ditegur oleh temannya, kamu seorang sufi ngono jari ngaku tauhid, ngono jari Allah kok duwe kuda sebanyak ini, sama gitu ya. Itu kan ada ini. Ingat, nol tadi adalah kesadaran kepada Allah, la haula illa hanya Allah. Kesadaran bahwa dalam surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan. Dan apa gerakmu, gerikmu, pekerjaanmu, apa yang kamu amalkan, apa yang kamu kerjakan, itu adalah Allah yang menciptakan. Dan ini harus dipahami. Ini ranah sini. Kalau ranah ini, maka yang baik katakan itu adalah dari Allah. Lek akonono awakmu dewi, itu ranah syariat. Jadi jangan dicampur antara syariat lahiriah dengan batiniah. Maka disebut Anda disebut mati. Artinya jangan sekali-kali Anda merasa, karena innaka mayitun. Tapi dalam tafsir atau dalam terjemah di dalam Al-Quran, bukan sesungguhnya kamu mati, tapi sesungguhnya kamu akan mati. Itu hanya penafsiran di apa arti dalam bahasa Al-Quran yang ada di terjemah dari bahasa Indonesia itu. Jadi gini, yang kedua, mengapa kok nol? Karena Anda mati. Kalau hidup berarti hidupnya sana. Anda mati berarti bisa bergerak, kalau begitu bergeraknya sana. Berarti la haula wala quwata, tidak mampu hidup, tidak mampu gerak, tidak, melainkan Allah. Oke ya. Terus ada lagi, Allah mengatakan tegas, kulluman, setiap manusia, bahkan setiap makhluk, kulluman alaiha fan, adalah fana. Ingat, jangan dipakai akal. Fana di sini bisa nol ya, hati lo ya. Kalau fana itu maksudnya begini, itu hanya akal. Baya beko, dan yang kekal wajhu Allah, Rabbuka, Tuhanmu.
Jalali wal ikram, yang maha perkasa dan maha mulia. Ya, ini ranah ini khusus untuk diterima supaya hati itu terbuka. Ingat loh ya, kulluman alaiha fan. Dirimu kan manusia, iya. Itu adalah fana, lebur, gak mampu, nol. Ketika kamu manusia, kamu bisa sukses, nol. Allah itu bahasa nol, itu bahasa saya. Jangan dipakai diangkat ke sini. Mosok wis sugih dibuang. Yang dibuang itu ranah rohani. Kalau ranah lahir, pemberian Allah harus disyukuri. Anda punya mobil, syukurono. Buat yang terbaik. Buat untuk berbuat yang diridhoi Allah. Jangan salah di dalam pengeterapan antara akal dan batin. Sebab ada di kalangan golongan tertentu ketika berguru buangan dunyong, buangan ini bukan berarti salah, gurunya benar, cuma bagaimana kita mensyukuri pemberian Allah. Padahal satu sedikit pemberian Allah harus disyukuri, karena kita bersyukur kepada Allah. Diberi sedikit kita syukuri, diberi banyak kita syukuri. Cuma hati ini urusan jiwa, urusan ketuhanan. Tidak mungkin manusia memiliki harta, tidak mungkin manusia memiliki kekuatan. Manusia adalah manusia. Inna abda abdun, manusia adalah manusia. Manusia diciptakan apapun harus abdun, tidak punya apa-apa. Artinya harus dinolkan hati lo ya. Kalau saya tanya, apa punya istri? Iya. Kalau saya istri punya anak, iya. Jangan bilang apa punya juga ikut bojone Gusti Allah kabeh anak salah semua itu. Ya, jadi pemahaman ini pertanyaan itu mewakili, karena juga banyak yang di antara orang lain, masa orang tauhid punya mobil kan, masa orang tauhid punya Allah punya rumah mewah, itu urusan lahir. Tak percaya kalau gurunya itu kaya, tak percaya gurunya ada cara zuhud, apalagi. Iya, terus lagi bilang ya, zuhud itu bukan darab dunia. Saya tanya, siapa yang paling zuhud? Nabi, Rasul, wali, hamba. Siapa yang paling zuhud? Rasul. Kalau Rasul kedunyan tidak ada kebutuhannya. Nabi Sulaiman kekayaannya sambrek sampai menguasai alam-alam yang dunia ini sangat. Apa itu disebut kedunyan? Tidak, justru kita miskin. Kalau ada wali yang punya kendi itu mengatakan, oh kamu gak zuhud, kamu sih gak zuhud, nanti di wal apa kendimu kau gawa kemana-mana, ati sholat, ati kendimu kau jaga pinggir wedilan. Ya, jadi zuhud itu bukan berarti membuang harta benda. Bila perlu sugih ya. Umat masih membutuhkan kita, masyarakat masih membutuhkan kita, perjuangan masih membutuhkan kita. Banyak orang fakir miskin, anak yatim yang kaya, cuma harus nol. Maksudnya nol, kekayaan itu jangan diaku. Kembalilah pada sifat ya wahidu, kemiliknya Gusti. Yang kaya itu Allah, kami itu hanya pantulan dari Allah, dititipi. Oke? Yang terakhir, ini kurang sudah 45 menit, ada? Tentang terakhir ya? Ya, tentang musyahadah sendiri apa? Karena musyahadah berarti kejawabannya sudah ketemu apa? Musyahadah sendiri berarti nol itu apa? Iya. Dan sekarang musyahadah, apa bisa musyahadah itu akalnya apa bisa? Musyahadah itu urusan batin. Ketika manusia itu hatinya sudah kembali semua Allah, ya saat itu musyahadah, bukan memandang Allah seperti ada wujud macam-macam, tidak. Musyahadah itu artinya mengosongkan diri dari Allah, mengenalkan diri kepada Allah, semua Allah. Saat itu dia musyahadah bahwa dirinya tidak ada apa-apa, yang ada apa-apanya adalah Allah, yang wujud adalah Allah, diri kita bukan apa-apa dan bukan. Itulah hakikat musyahadah. Itu musyahadah madhep pada Allah, dibayangkan yang lain-lain bukan. Ini urusan hati. Kalau musyahadahnya akal itu halu, paham halu? Apa halu? Halu ini sama memandang Rasul hadir. Dan halu, musyahadah itu sini, istidhar itu sini, merasa itu di sini, bukan membayangkan. Ya boleh awalnya membayangkan, cuma harus tembus ke sini. Yang dibayangkan kita nggak kenal, karena aneh. Kalau Abah Haji waktu haji ingat Ka'bah, membayangkan bisa apa enggak? Karena sudah tahu. Ini ya bisa nanti dibahas yang lain. Mungkin ada lagi? Sama hanya itu. Apa? Termasuk hubungan nol itu bagaimana dengan syahadat apa? Menyaksikan, sedangkan Allah sendiri laisa kami sendiri syai'un, tidak seperti menyaksikan seperti ini. Ya? Iya, yang kemarin nah, ada di YouTube dan yakin musyahadah kita ini kepada Allah dengan memandang zatnya, artinya kalau kita sudah nol, tidak mampu apa-apa, saat itulah musyahadah. Saya musyahadah bahwa Allah Maha Agung, Maha Kaya, dan saya tidak ada.
Tapi musyahadahnya akal, ketika melihat makhluk langsung hatinya sambung. Hatta lana memandang makhluk illa biha. Walanas mendengar suara illa biha, itu syahadatnya akal dan panca indera. Ketika memandang, mendengar, menemukan, merasakan, langsung ingat itu ciptaan Allah. Itu musyahadahnya pikiran dan akal. Tapi musyahadahnya batin, ketika manusia itu sudah ditanduri oleh Allah, ya wahid, ya ahad, yang memandang dan sehingga tidak merasa apa-apa, yaitulah musyahadahnya. Sekarang tidak ada orang yang bisa musyahadah kepada Allah. Makhluk itu ciptaan, yang bisa musyahadah adalah Allah, musyahadah terhadap dirinya. Yang bisa bersyukur Allah, bersyukur batin. Artinya manusia adalah pantulan diberi. Ya, jadi maaf bahasa ini mungkin terlalu dalam, mungkin terlalu bisa tidak, tapi tolong turunkan ke hati. Tidak mungkin hamba bisa mengabdi kepada Allah, karena bisa mengabdi karena ditolong oleh. Saya tanya, ketika sholat azan maghrib atau azan, kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang kita baca? Kita ngira Allahu Akbar. Ketika baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, apa yang kita baca? Asyhadu alla ilaha illallah. Azannya tuh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang kita baca? Karena kata itu hanya pengakuan, karena kita hanya menirukan bahwa ini ilmunya. Tapi ketika hayya ala sholat, tegakkan sholat, apa yang kita baca? Tidak mampu, saya tidak mampu sholat, tidak kuasa, tidak jentolot. Ini syahadatnya. Ketika kita sholat merasa tidak mampu sholat, itu syahadatnya akal, pikiran turun ke depan. Itulah yang kami sebut buang semua pengaruh. Ketika kita bisa nol, buang. Karena kita nol kok diaku, berarti belum. Nol itu adalah bentuk ungkapan jiwa, rasa manusia tidak bisa nol kecuali la haula. Maka kalau kita aku nol, aku khusyuk, itu belum, itu masih ranah akal. Oke? Apa ditutup kalau ada biar 1 jam enggak apa-apa. Karena ini jadi masternya. Ada kalau enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berarti sesuai dengan apa yang disampaikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajhahu. Ya, yang mana? Kalau menurut saya, kalau ranah lahir, ro'a itu robbi bi'ainil qalbi. Ya, berarti hubungan akliyah sama hati. Cuman di saat manusia harus musyahadah, harus nol, beliau araftu rabbi bi rabbi. Ini pintu, karena akhirnya Allah mengatakan, Rasul mengatakan, ana ngadinatul ilmi wa aliyun babuha. Maka Sayyidina Ali dalam rujukan ilmu tasawuf, dia mengatakan, lahir mengatakan, akal mengatakan, aku memandang Allah, ro'aitu Rabbi, memandang, bukan dengan ini, bukan dengan akal, bi'ainil qalbi, dengan mata hati. Dan mata hati kita ini sudah kebanyakan makhluk, aku bagaimana bisa memandang. Dan memandang ini panjang, jangan anggap memandang Allah seperti makhluk. Kalau kita memandang Allah seperti gambar, berarti kita syirik. Seperti Allah di mana? Syirik itu. Karena kita berpendapat Allah butuh tempat, nggak boleh. Apa? Kalau kita ingat Allah, Allah itu di mana? Kalau di Al-Quran Allah mendiami arsy-Nya, menempati ini. Tapi kalau ketika bahasa Allah itu di mana? Di mana, inilah penyesatan. Karena kita menganggap mentasabbuhkan Allah butuh tempat sehingga bisa dibayangkan, tidak bisa. Bolehlah kalau itu hanya yakin. Tapi kalau hati, Allah di mana? Leburkan dirimu, tiadakan dirimu, maka Allah tetap adalah Allah. Oke ya? Tadi itu Aitu Rabbi bi ainil qalbi, dengan hati yang mana? Hati kita masih kotor, sedangkan hati kita banyak ribuan hijab, 360 aling-aling. Jangankan melihat, memandang Allah yang ingat, memandang itu bukan mata lahir, mata lahir atau gambar. Kalau mata batin kesadaran. Tapi ketika kita araftu Rabbi, aku sadar kepada Tuhanku, bukan ilmuku, tapi birobi, dengan Tuhan sendiri. Artinya Sayyidina Ali mengatakan nggak bisa, hanya Tuhan. Artinya Allah memandang Allah, Allah melihat Allah, Allah menyadari hanya Allah. Maaf kalau ini belum bisa menjadikan pemahaman, mungkin kesalahan kami, dan mungkin ini bukan mungkin, ini hanya kesalahan kami, kekerdilan
pemahaman yang di akal, lebih-lebih kesadaran yang saya ulang panjang itu. Ya, saya kira cukup ya. Gitu ya, Pak Haji. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, kepada umat masyarakat. Kalau memang tidak berkenan, ini karena kesalahan kami, kebodohan kami, maka kami butuh bimbingan bagi pendengar. Tetap kami bawa dan kami terima bimbingan itu, karena apapun semua adalah miliknya dan kembali kepadanya. Ya, kalau saya kira cukup ya. Ya, Al-Fatihah. Saya tutup salam ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.